Baik kawan-kawan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kawan-kawan, sebagai tugas dari guru penggerak juga, sekalian nanti saya kepingin koneksi kita ini tetap berlanjut hingga pencetakan sertifikat PMM nanti. Saya coba akan berdiskusi dengan Pak Aswandi. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan sertifikat dengan materi ini nanti akan kita upload di PMM. Baik Bapak Ibu, izin untuk menyampaikan materi dengan judul pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, ini sangat penting dilakukan kita sebagai guru pada menghadapi semester yang akan datang. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena kalau seandainya kita tidak melakukan hal ini, maka peserta didik kita nanti salah arah ya. Mereka tidak ada arahan dari kita. Mereka tentu jalan mereka lebih banyak bersikap acuh tak acuh, kemudian bahkan bolos, kemudian tidak peduli dengan kita, bisa jadi seperti itu. Nah, saya teringat eh, pernah penyampaian dari Pak Ulil Amri waktu beliau ke sekolah kita meninjau banjir di kelas yang paling ujung, beliau menyampaikan, nah ada guru itu oke dari segi pelajaran, dari segi model-model pembelajaran, dari segi materi sudah tak diragukan, tapi melihat siswanya di belakang itu pada sibuk masing-masing, ada yang tidur, ada yang main HP. Nah, begitulah. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, penguasaan kelas, penguasaan peserta didik itu sangat penting sekali kita lakukan. Nah, berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini paradigma pembelajaran ini sangat penting karena menyangkut bagaimana cara pandang kita untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian bagaimana pengaruhnya? Pengaruhnya itu terhadap proses pembelajaran. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Sebentar. Nah, dalam budaya kita bahwa disiplin itu identik dengan kepatuhan, dan berkaitan dengan tata tertib. Nah, di sini kedisiplinan itu bagi siswa itu menyangkut dengan ketidaknyamanan, menyangkut tidak kenyamanan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, suatu pendekatan yang diharapkan disiplin dari dalam anak itu tanpa adanya hukuman. Nah, kita berharap sebenarnya siswa kita tidak boleh melakukan hukuman atau hadiah. Nah, kenapa hal itu tidak ini, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh dilakukan? Karena terkadang semakin kita menghukum anak, itu siswa kita makin ini ya tidak ada berubahnya. Kemudian juga mereka lebih lebih acuh tak acuh gitu. Nah, jadi eh, ini berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, penerapan disiplin ini dipraktekkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter mandiri,
santun, jujur, peduli, empati, percaya diri, dan bertanggung jawab. Nah, eh, kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman Bapak Ibu sekalian. Kita sering mengidentikan kalau disiplin itu artinya dia tidak patuh terhadap aturan sekolah, kemudian akan kita berikan hukuman gitu. Padahal padahal itu sungguh berbeda. Oh, ndak ada suara ya Bapak Ibu ya? Ndak ada suara ya? Oh, iya 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 bentar bentar. Oh iya. Aduh. Oke, kita ulang ya. Sebentar. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu guru yang hari ini lagi sibuk-sibuknya mengisi lapor. Ya. Saya coba akan mempresentasikan hasil yang sudah ide-ide yang sudah saya kembangkan dengan judul pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini sangat penting untuk disampaikan karena di semester yang akan datang kita kan akan memasuki fase ya, fase yang memang siswa awalnya masuk fase E itu ke fase E, terutama yang siswa kelas 9 ini bagaimana dia menuju nanti tahun ajaran baru menjadi menuju memasuki tahun ajaran baru tentu mempunyai semangat yang baru ya Bapak Ibu sekalian. Nah untuk itu kalau seandainya kita tidak mampu, mohon maaf, tidak mampu untuk menerapkan budaya positif, maka pembelajaran itu akan kacau Bapak Ibu sekalian. Nah saya teringat dari beberapa pakar ahli yang mengatakan salah satunya begini, kadang model pembelajaran apapun kita hebat, kita kuasai materi sudah hafal Bapak Ibu sekalian. Nah tapi ketika kita memberikan pembelajaran, kita lihat ke belakang, siswa kita sibuk asik sendiri, siswa kita lebih acuh tak acuh terhadap apa yang kita sampaikan. Nah di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nah, mengawali ini Bapak Ibu ya, paradigma pembelajaran itu ini memberikan cara pandang kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, sebab kalau seandainya siswa itu tidak aktif dalam proses pembelajaran, maka tujuan pembelajaran Bapak dan Ibu itu tidak akan tercapai. Nah, kemudian, pentingnya menerapkan disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Disiplin ini Bapak Ibu sekalian kita identikan dengan kepatuhan dan tata tertib bagaimana siswa kita untuk taat dan patuh terhadap aturan sekolah. Nah, tapi bagi siswa disiplin itu kadang tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi mereka. Nah, ada pendekatan ya, pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam anak itu tanpa adanya hukuman ataupun penghargaan ataupun hadiah. Nah itu yang diharapkan, tanpa ada hukuman, bagaimana siswa kita tanpa adanya hukuman dan tanpa adanya pemberian hadiah. Nah si penerapan disiplin positif itu
itu dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter mandiri, santun, bertanggung jawab, empati, percaya diri, dan bertanggung jawab. Kata disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi pada dasarnya hukuman dengan konsekuensi itu sungguh sangat berbeda. Nah, kenapa? Karena disiplin positif itu tidak harus memberikan hukuman, justru sebagai salah satu alternatif bila tidak digunakan sama sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Nah, saya minta coba kira-kira sama atau beda antara hukuman dengan konsekuensi. Gimana Bapak Ibu? Sama atau beda? Hukuman dengan konsekuensi. Ada yang menyatakan sama? Ada yang menyatakan tidak? Nah, tentunya mungkin pemikiran Bapak Ibu tentu sependapat dengan saya yang mengatakan berbeda. Ya, berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman itu sifatnya spontan dan dilakukan berat. Contoh, terkadang kita memberi ketika siswa itu bolos, besok pembelajaran berikutnya kan kita suruh dia keliling lapangan, atau ketika siswa terlambat itu kita suruh dia push up 50 kali. Nah, itu adalah sebagai hukuman. Nah, terkadang kita menyuruh anak mencatat satu buku ini dalam satu buku itu adalah walaupun mencatat itu sisi positifnya, tapi kita anggap itu sebagai hukuman karena dia mencatat satu buku ya, satu materi. Nah, di situ hukuman. Nah, hukuman ini sifatnya spontan dan sangat berat Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kemudian konsekuensi, apa sih yang dimaksudkan konsekuensi? Ada yang bisa menyampaikan? Konsekuensi. Ada yang bisa? Konsekuensi. Kita sering ngomong kepada peserta didik kan, nah kita harus konsekuen. Nah, itu apa sebenarnya konsekuen itu? Iya, benar ya Bu ya. Sebagai tindak atau akibat yang mereka terima ya, akibat dari perbuatan mereka ya. Dan konsekuensi ini biasanya kita harus ada ini antara siswa dengan guru. Nah, nanti contoh nih Bapak Ibu sekalian, nanti kalau seandainya ketika ibu masuk, ibu mau pergi nih ke WC, ternyata kalian misalkan lagi di luar. Nah, nanti siapa yang ibu dapat ketika ibu masuk ternyata kalian masih di luar. Nah, kalian harus begini-gini. Nah, itu adalah konsekuensi. Jadi ada kesepakatan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya itu dilanggar, itu tadi yang disampaikan ibu, berarti dia siap menerima untuk konsekuensi yang dia terima ya. Nah, kemudian jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu sekalian ada 5 ya. Ini bukan untuk siswa tapi untuk kita juga. Yang pertama bertahan hidup. Nah, itu mencakup makanan, pakaian, kemudian kesehatan ya. Nah, kita buru-buru nih, mohon maaf ini kalau dari segi pakaian sudah oke ya Bapak Ibu sekalian. Baik makanan, kesehatan, alhamdulillah sampai hari ini kita tetap diberikan kesehatan. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, siswa kita, jangankan siswa kita pun demikian, ada kepingin, ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, ada diperdulikan. Nah, kadang kalau kita tidak acuh terhadap siswa itu artinya tidak ada rasa kasih sayang, tidak ada rasa kepedulian. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian penguasaan ini berkaitan dengan harga diri.
Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian ketika kita berbicara. Nah, kalau mereka memang tersinggung, merasa harga dirinya apa, nah kita jangan salah, malahan mereka yang protes ke kita. Kita diajarnya berargumen. Ya, ini karena menyangkut harga diri. Ya. Kemudian ada kebebasan. Nah, manusia itu diberikan kebebasan untuk mandiri, memiliki pilihan dan mencoba hal-hal yang baru. Ya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Bagaimana kita manusia itu lebih bermain, kemudian humor dan antusias. Ya, antusias. Nah, berikutnya ini yang harus ada di dalam diri guru. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Ya. Nah, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ini termasuk daripada motivasi ekstrinsik. Sedangkan manajer ini sebagai guru ini menempatkan sebagai motivasi intrinsik. Nah, kita Bapak Ibu sekalian ada yang sering kita lakukan terhadap peserta didik, salah satunya sebagai penghukum. Nah, kita terlalu egois, kita ingin menang sendiri, sehingga siswa kita hukum Bapak Ibu sekalian. Nah, kita hukum yang saya sebutkan tadi, disuruh push up, terus squat jam. Nah, itu tidak sangat diharapkan oleh para pemikir ahli kita. Jadi siswa itu terkadang semakin dihukum, semakin dia ini ya, semakin berontak, semakin tidak ini. Kalau bahasa Jawa semakin mangkang, terkadang seperti itu. Kalau kita keseringan menghukum siswa kita. Nah, kemudian apa yang maksud membuat merasa bersalah? Nah, terkadang beberapa contoh ini bisa kita terapkan Bapak Ibu dengan peserta didik kita. Nah, contoh seperti ini. Oh iya ya Ibu, mohon maaf Ibu merasa kurang enak dengan kalian. Contoh nih, Ibu terlambat hari ini masuk kelas, atau Ibu tidak menyampaikan materi pada siang hari ini yang kurang tepat saat kalian habis olahraga capek. Nah, jadi usahakan jangan siswa saja meminta maaf, tapi ketika kita ada masalah tidak apa-apa. Jadi mereka merasa tersentuh Bapak Ibu sekalian ketika rasa bersalah itu kita sampaikan. Nah, kemudian ini ada kita menganggap siswa kita itu adalah sebagai teman. Ya. Nah, kita rangkul bagaimana peserta didik itu menganggap beliau adalah sebagai teman, tapi dalam konteks, dalam koridor, ketika di dalam kelas itu memang memanfaatkan kita adalah memang menempatkan kita adalah sebagai guru. Jadi sebagai teman ini ya kita menganggap bagaimana kita berteman, bagaimana antara siswa dengan guru itu sebagai teman, tapi pada dasarnya dalam konteks koridor yang benar sekalian. Nah, pemantau berikutnya, pemantau ini kadang kita bisa memanfaatkan siswa yang lain untuk menyampaikan nanti kepada kita. Nah, nanti paling tidak kita punya untuk yang wali kelas nih, wali kelas mungkin punya pemantau. Biasanya kan laporan dari ketua kelas atau sekretaris atau perangkat kelas nanti menyampaikan kepada kita, Bu, nama si Anu tidak punya tiket, contoh tuh. Nah, jadi pemantau itu bisa secara langsung dari kita, bisa memanfaatkan siswa yang lain untuk memantau perkembang didik siswa. Nah, contoh juga hal yang lain bisa ketika kita memberikan pembelajaran, siswa kita asik dari jauh, siswa kita asik main game, main gadget, itu bisa kita lakukan karena kita setiap saat memantau beliau dari kejauhan juga bisa dilakukan. Nah, berikutnya ini adalah posisi kontrol yang memang sangat diharapkan oleh para ahli, itu menempatkan sebagai manajer. Ya. Nah, kenapa? Karena manajer ini lebih ke diskusi Bapak Ibu, ke diskusi dan juga
kita gali apa permasalahan siswa kita, itu termasuk di manajer. Contoh, ketika siswa kita bolos, ketika siswa kita tidak masuk, kita ajak dia diskusi, kita panggil secara tatap muka, jangan di depan ramai Bapak Ibu. Terkadang ada rasa malu mereka gitu, tapi kita panggil secara persuasif, kita gali apa sih permasalahan dia, kemudian bagaimana cara mengatasinya, kemudian bagaimana dengan keyakinan kelas yang akan kita buat bisa. Jadi kita ajak secara diskusi kita gali bagaimana, kenapa kalian bisa bolos gitu. Nah jadi yang salah yang benar seperti apa. Nah seperti itu diajak mereka untuk diskusi. Itu tahapan posisi kontrol untuk manajer. Nah kemudian di sini ada yang dikemukakan oleh dosen tahun 2004. Segi restitusi itu menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ya. Jadi segitiga restitusi yang diharapkan, yang pertama itu menstabilitaskan identitas. Nah contoh, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu terkadang di kelas itu terkadang contoh terkadang bertinju atau ribut gitu, sama teman, sama siswa yang lain. Nah kita cukup 3 yang kita lakukan. Pertama, menstabilkan identitas. Kadang ketika kita panggil mereka berdua, kita hadapkan dengan kita, kadang emosinya kan. Nah itu bagaimana kita menstabilkan identitas. Kita tanya gimana kabarnya, senangkah anak ibu hari ini. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita puji mereka gitu. Nah kita puji. Nah kemudian kita berikutnya ada validasi kebutuhan. Nah kita anggap contoh Bapak Ibu ketika dia bertinju, kemudian kita dudukkan bersama, yang satunya merasa dia ini merasa direndahkan harga dirinya. Nah jadi kita sebagai guru, kita tinggal bilang, oh iya Bapak setuju dengan apa yang mungkin kalau Bapak mengalami seperti itu, artinya maaf terganggu dah suaranya, diulang deh di ruangan lain deh. Nah tidak apa-apa kita lanjutin. Jadi kita ini kan kebutuhan mereka. Jadi kita bilang, oh iya ibu juga demikian, ketika harga diri ibu ini pasti ibu akan merontak. Nah gitu. Nah, terus kita tanyakan keyakinan. Nah kira-kira dengan kamu berargumen, kamu bertinju seperti itu, apakah itu sudah dianggap merupakan penyelesaian? Contoh seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan kita tanyakan bagaimana keyakinan kelas yang kita buat. Nah berikut ini Bapak Ibu sekalian. Nah membuat keyakinan kelas di semester akan datang itu sangat penting dilakukan ya Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Kalau keyakinan kelas itu diterapkan, insya Allah siswa kita tidak melanggar apa yang sudah mereka buatkan, apa yang sudah mereka buat. Contoh Bapak Ibu sekalian, jika nanti di kelas 11 IPA ya, misalkan di 11 IPA atau di kelas 10 itu ada 30 siswa, artinya 30 keyakinan kelas yang mereka buat. Jangan kita yang menentukan, tapi adalah mereka sendiri yang melakukan pemikiran ide-ide. Contoh Bapak Ibu sekalian, nanti salah satu siswa membuat keyakinan kelas masuk tepat waktu, contoh. Nah ada lagi siswa yang berikutnya HP dinonaktifkan ketika belajar. Banyak Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam satu kelas itu kalau dia 30 orang, sudah 30 kesepakatan kelas. Nah tentunya hal itu perlu juga kita sebagai guru. Jangan ketika kita membuat keyakinan kelas, tapi Bapak Ibu sendiri yang melanggarnya. Contoh, siswa kita menginginkan
hadir tepat waktu. Ternyata kita sendiri saja masuk jam 8. Nah itu pasti Bapak Ibu sekalian, siswa kita sudah ditandai kita. Berarti guru kita adalah sebagai guru yang tidak konsisten. Jadi apapun keyakinan kelas yang mereka buat, usahakan kita ini kan, kita pajang di kelas. Jadi ketika siswa kita melanggar, kita tinggal sebutkan Bapak Ibu sekalian, kapan perlu kita printkan. Nah, jadi ketika siswa kita melanggar, tinggal kita buka. Nah, kalian kemarin melanggar keyakinan kelas ini, apa perlu mereka melihat sendiri. Dan keyakinan kelas itu bukan usulan Bapak Ibu sendiri, tapi melainkan siswa sendiri yang memberikan usulan-usulan. Nah, kita pajang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita aman. Kita tidak repot, kita tidak berteriak-teriak lagi di grup. Mana namusianu kok tidak masuk jam terakhir? Tidak, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita memimpikan memang murid yang memang merindukan kita kehadirannya di dalam kelas, Bapak Ibu sekalian. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau kita tidak masuk itu memang di nanti kemana ya ikut ya. Nah terkadang seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, prinsipnya apapun model pembelajaran yang bagus, Bapak Ibu menggunakan media yang bagus, akan tetapi kalau siswa kita tidur di belakang, siswa kita main HP, main asik sendiri, itu tidak akan tercapai tujuan pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk sesi pertama saya sudah memaparkan materi, kemudian berikutnya kita adakan sesi diskusi. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau perlu kita diskusikan ya dalam pemecahan masalah, kalau bisa saya jawab, tapi kalau tidak bisa saya jawab, saya buat PR Bapak Ibu sekalian ya. Nah, oke, ada yang ingin bertanya kira-kira apa? Oke, Ibu dari Prime. Terima kasih Pak Iman. Ini yang saya mau tanyakan, bagaimana cara kita sebagai guru memotivasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, karena kan siswa kita ini rata-rata semua bawa HP. Bagaimana caranya? Karena HP itu kalau sudah kita bilang, kalau HP-nya dimatikan dulu, tetap aja nanti ada yang masuk di bawah main HP. Bagaimana cara memotivasi siswa itu? Apakah kita harus mengambil HP itu anak semua pas kita mengajar? Bagaimana caranya ini lebih baik? Terima kasih Bu, bagus sekali pertanyaannya. Ibu dari Prime memberikan pertanyaan bagaimana cara memotivasi siswa kita, sedangkan kita tahu bersama bahwa siswa itu membawa HP, gadget setiap kita masuk kelas ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi keyakinan kelas itu sangat penting kita buat. Nah, jadi nanti kalau seandainya siswa kita sepakat untuk mensilenkan HP atau membuat tanda delik, Bapak Ibu lengkapkan ketika ini dilanggar gimana. Kemudian Ibu memberikan saran maupun masukan bagaimana anak kalau seandainya Ibu masuk, kalian meletakkan saja HP di sebelah kiri. Jangan asik memegang HP, bisa Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau Bapak Ibu mengumpulkan, taruh dalam tas Bapak Ibu, kita tidak tahu, entah hilang. Kita ini kan tiba-tiba keluar mau ke toilet kan, tidak tahu gitu. Kemudian nanti kita di kota ini takut itu nanti ada laporan guru mengambil HP, katakan hal seperti itu. Nah jadi menanyakan kembali lah terhadap siswa, bagaimana nak kalau seandainya HP pada saat Ibu masuk, tolong HP-nya ditaruh di sebelah kiri depan gitu. Nah jadi kan tidak ada menjangkau siswa gitu, atau taruh di dalam tas dan sebagainya gitu. Nah kemudian sekalian, saya hanya mengingatkan siswa itu terkadang jangankan siswa kita saja, 15 menit itu konsentrasi pertama yang sudah luar biasa, yang sudah hebat untuk menerima
pembelajaran. Nah, jadi saran saya 15 menit itulah kita melakukan pembinaan terhadap siswa. Jangan kita langsung pasang accent untuk materi kita ini, tidak usah Bapak Ibu sekalian. Kita usahakan motivasi siswa kita. Karena zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, terkadang siswa kita punya masalah di rumah, masalah dengan temannya, mungkin masalah dengan pacarnya. Tapi kalau kita sebagai guru, kita motivasi terus dia untuk semangat belajar, kita memberikan dorongan. Nah, setidak banyaknya Bapak Ibu, 15 menit pertama itu siswa kita pasti nyangkut apa yang kita sampaikan. Baik, terima kasih. Lebih baik ada lagi yang mau kita diskusikan? Ya, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu. Ya, silakan Bu, apa yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Iya Bu. Ada nggak contoh hukuman yang menyenangkan ketika anak ini melanggar disiplin? Dia kan perlu diberikan sanksi, tapi bagaimana hukuman itu yang lebih menyenangkan bagi anak? Yang tidak terlalu kecil. Iya. Tidak memberatkan ya Bu ya, lebih itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak sekali Bapak Ibu sekalian ya. Katakan ini contoh nih, ketika siswa itu melanggar, katakan dia terlambat masuk dengan kita. Tentu Bapak, saya rasa janganlah Bapak Ibu ya, kita sudah masuk duluan, kemudian setengah jam kemudian siswa kita baru masuk kan kalau saya merasa tidak nyaman kita dengan situasi seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, saya punya solusi juga. Ketika hal demikian, kita pancing saja, ini saja. Silakan, Bu, dia ngetok pintu kan. Kami terlambat, oke, jelaslah kita ini kan. Setidaknya mereka merasa tanggung jawab, merasa sedikit hukuman. Berikan dia pancing-pancing pertanyaan dan suruh kalian ingat materi yang minggu lalu disampaikan, sedikit banyak saja jadilah dia ada ingat. Contoh, kemarin kita sudah mempelajari eksplorasi teks eksposisi, misalnya bahasa Indonesia, anak tuh menyampaikan itu. Bisa Bapak Ibu sekalian, dia lebih cenderung berpuisi. Nah, kemarin kita sudah membahas puisi pantun. Contoh pantun itu ada bait A-nya 2, kemudian kedua T dan sebagainya, tidak apa-apa, atau dengan metode berbalas pantun dan sebagainya kan. Banyak sekali yang sifatnya menarik. Bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau dia disuruh menyanyi yang berbau Melayu atau mungkin bisa tidak Bapak Ibu sekalian, setidaknya ada rasa malu itu, siswanya tahu-tahu tuh Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ketika sudah selesai nyanyi, baru kita tinggal masukkan. Nah, untuk lain kali jangan pernah lagi terlambat ya dengan ibu ini. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itulah pentingnya kita lakukan. Tanpa perlu kita pajamkan dengan seperti ini. Jadi wali kelas juga dibuat. Nah, banyak tuh Bapak Ibu sekalian yang tidak usah Bapak Ibu sampai kita mikirkan apa saja keyakinan kelas yang untuk anak kita buat, tidak usah. Biarlah siswa yang memikirkan. Contoh, ketika guru masuk, ini contoh keyakinan kelas harus bersih. Nah, seperti itu. Terkadang Bapak Ibu sekalian ada saya lihat di sekolah sebelah, contoh sekolah sebelah, kadang piket saja Bapak Ibu tahan membayar atau mengupah untuk penjaga sekolah itu untuk membersihkan sekolah. Hal-hal itu memang hal-hal kegotong royongan itu sudah sangat mudah ya. Kadang tahan
melupa kan, penjaga tugas dan sekolah untuk nyapu. Jadi sehingga pagi hari itu dia tidak piket, karena dia sudah masuk lupa kan, jadi dia bebas. Nah itu kalau bisa Bapak Ibu sekalian kita tanamkanlah gotong royongan terhadap peserta didik itu. Ya. Oke Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang mau disampaikan? Oke, Bu Erlina. Jadi Bapak Ibu sekalian, buatlah nanti semester yang akan datang tahun pelajaran baru di atas tanggal 15 Juli ya, atau 17 Juli 2024 nanti ada perkenalan MPLS, kemudian juga siswa yang kelas 10 dan kelas 11 yang kita sepakati lah terutama. Jadi Bapak Ibu tidak sampai lagi berteriak-teriak, Ibu buka lah. Nah ini teman kamu, kapan perlu dia tanda tangan seluruhnya di sini, artinya sepakat dengan yang mereka buat. Tapi Bapak Ibu sekalian juga harus mencerminkan sikap yang positif. Jangan ketika siswa itu tidak melanggar apa yang sudah mereka buatkan, ya Bapak Ibu tentu kan ada nanti jika poin nomor 1 sampai 30 hal apa yang kepingin mereka lakukan, konsekuensinya apa ya. Ada lagi yang Bapak Ibu yang mau kita diskusikan, mau kita tanya? Ada lagi? Mau cukup ya? Baik Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu guru hebat ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yakin dan percayalah apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa buat peserta didik kita, buat sekolah ya. Kemudian malaikat mencatat ini adalah sebagai tindakan perbuatan baik, karena kita tidak maaf, tidak bergibah atau yang sebagainya kan. Nah demikianlah Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Saya terima kasih banyak sudah difasilitasi terutama Bu Erlina untuk mempresentasikan apa yang sudah saya buat. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Kemudian ada praktik baik yang ingin saya sampaikan. Memang Bapak Ibu sekalian, ketika keyakinan kelas, ketika sepakatan kita buat itu kita aman Bapak Ibu sekalian, percaya. Saya memang ketika saya terapkan siswa kita itu sudah duduk rapi Bapak Ibu sekalian di kelas. Malahan dia yang menunggu kita gitu. Terkadang kan yang tidak enaknya ketika kita masuk kelas siswa berbondong ngikutin kita di belakang. Nah, itu saya kurang ada rasa gitu. Nah, apa yang kurang terasa demikian. Saya ingin ketika kita masuk itu siswa kita sudah rapi di kelas. Ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.